Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali lagi di hari Senin pagi yang cerah ini saudara, ya kan? Mana kita mengawali minggu yang kedua di bulan Agustus ini dengan semangat. Kita dengan optimis saudara. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada berkat-berkatnya yang tersedia, ada damai sejahteranya, ada sukacita, ada kemenangan bersama dengan Yesus, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Dikasih Tuhan Yesus. Yes. Seperti biasa, saudara, di pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita yang bekerja, berusaha, kuliah, dan sekolah, kita awali dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam program tercinta kita, baca Alkitab setiap hari. Haleluya. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam tidur kami semalam, dan kami juga sudah bersyukur Tuhan, kemarin kami sudah beribadah kepadamu di ibadah hari Minggu ya Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah ada firman Tuhan, ada yang menguatkan hati kami masing-masing Tuhan. Karena lewat firman Tuhan kami terus dibentuk, ditumbuhkan, dan kami dapat berbuah lebat dalam kehidupan kami. Seperti saat ini ya Bapa, kami mau melanjutkan pembacaan Alkitab kita, meneruskan dari hari yang kemarin, hari Jumat. Tuhan berkati setiap kami yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan ini ya Bapa, dan berkati juga hamba yang ingin membacakannya. Alkitab ini men-sharingkan sedikit firman Tuhan pada saat hari ini, agar Tuhan pakai lidah bibir hamba sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami, Roh Kudus bimbing kami dalam merenungkan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Ya, langsung saja saudara, kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 3. Kita meneruskan pembacaan kita di hari Jumat kemarin. Kalau hari Sabtu kita merenungkan firman Tuhan Racing 2, renungan singkat Sabtu. Kalau hari Minggu kita dapat mendengarkan firman Tuhan di setiap ibadah di gereja masing-masing kita, ya kan saudara? Jadi kita awali hari Senin pagi ini dengan semangat, karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Amin saudara. Mari kita baca, kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Dalam perikop, manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan.
ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan tanah akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."
Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Ada beberapa hal yang ingin kita renungkan. Ini semua pasti sudah tahu. Ini sudah diceritakan sejak sekolah minggu ya, saudara. Sejak kita masih anak-anak, ini sudah diceritakan, sudah disampaikan, sudah difirmankan, saudara. Inilah sifat manusia. Pada dasarnya manusia itu apa, saudara? Serakah. Manusia itu ingin berkuasa karena dia digoda oleh iblis melalui ular, saudara. Ular itu melambangkan iblis, dimasukkan oleh iblis supaya dia merayu Hawa, merayu perempuan itu untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Padahal sudah dilarang oleh Allah supaya jangan dimakan karena nanti kamu akan mati. Tapi memang ular itu, iblis itu senang memutarbalikkan firman Tuhan, saudara. Hati-hati, saudara, di zaman saat ini setan, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, saudara, sedang terus memutarbalikkan firman Tuhan, saudara. Sedang terus ingin membujuk orang-orang percaya, karena di dalam firman Tuhan orang percaya akan dibujuknya sampai murtad, saudara. Jadi akhir zaman ini akan banyak orang-orang yang murtad. Di sini memang pada saat manusia itu, Adam dan Hawa, memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka tidak mati secara jasmani, saudara. Tapi yang mau dijelaskan oleh Tuhan, mereka tuh mati dalam kerohanian, dalam hubungannya dengan Allah terputus. Yang tadinya hubungan dengan Allah harmonis, dekat, saudara, menjadi terputus karena mereka mengerti, menjadi telanjang. Karena itu hubungan dengan Allah menjadi terputus, saudara. Tapi kita bersyukur, saudara, oleh karena Yesuslah kita dipersatukan kembali oleh kuasa darah Yesus, kematian Yesus di kayu salib, dipersatukan lagi kita dengan Allah. Haleluya, begitu luar biasa Tuhan Yesus kita, saudara. Kita lihat memang manusia seperti itu, saudara. Sifat manusia secara duniawi itu serakah, ingin berkuasa, ingin menjadi seperti Tuhan, saudara. Begitu tamaknya manusia itu. Tapi karena Yesus, kita bertobat, kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Amin, saudara. Oleh karena itu jugalah akhirnya ular, Hawa dan Adam dihukum oleh Tuhan. Kita sudah baca di sini, ular dia berjalan menggunakan perutnya, saudara. Ya kan? Kalau untuk perempuannya itu akan menjadi susah payah, saudara, untuk mengandung. Begitu banyak kesakitan saat melahirkan anak. Dan untuk suami akan bekerja membanting tulang, mengusahakan tanah, saudara, untuk menghasilkan uang, untuk menghidupi keluarga. Tapi zaman sekarang laki-laki dan perempuan sama, saudara, dituntut untuk bekerja, untuk mencari uang. Karena memang dunia ini sudah semakin susah, semakin tua, saudara.
karena ini sudah menjadi akhir zaman. Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya, saudara. Saudara, kita dapat belajar pada pagi hari ini, Allah kita itu Allah yang penuh kasih, saudara. Tapi ingat, dia juga punya peraturan, punya ketentuan, supaya kita tidak jatuh kepada dosa, tidak jatuh mengikuti kuasa iblis, saudara. Bujukan-bujukan tipu muslihat iblis. Biar kita mengerti, saudara, supaya kita makin erat, makin dekat kepada Tuhan Yesus, supaya kita jangan jatuh lagi kepada dosa, jatuh ke dalam dosa yang akhirnya memutus hubungan kita dengan Tuhan lagi. Kita bersyukur kita pertahankan hubungan kita bersama dengan Yesus pada sampai saat akhirnya Yesus menjemput kita masing-masing, saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah renungkan firman Tuhan sedikit, Tuhan, satu pasal di dalam Kejadian 3 ini, ya Bapa. Kami mengingat kembali ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ini menjadi pelajaran buat kami semua, ya Bapa, agar kami juga tidak jatuh kembali ke dalam dosa oleh karena tipu muslihat iblis. Biar Engkau berikan hikmat buat kami, tuntunan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang dosa, mana yang tidak dosa, ya Bapa. Biar Engkau terus pimpin hidup kami, sehingga kami tidak dihukum lagi oleh kesalahan-kesalahan kami, karena kami sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaan kami pada hari ini, yang bekerja, yang usaha, Tuhan berkati, yang kuliah, yang sekolah, apapun profesi kami, Tuhan berkati kami hari ini. Kami yakin dan percaya, Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan, hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari damai sejahtera, hari ini hari penuh sukacita dan penuh kemenangan kami bersama-sama dengan Yesus. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau, dan kami juga mau belajar setiap apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar kami terus menjadi teladan dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita sudah merenungkan firman Tuhan, saudara. Biarlah renungan Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini bisa tertanam ketika kita dalam kehidupan kita ada masalah, ada rintangan, kita pasti diingatkan oleh Roh Kudus tentang firman-firman Tuhan yang kita pelajari. Terima kasih, saudara. Jika ini memberkati saudara, saudara bisa subscribe, yang belum subscribe, like dan share buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkannya, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi besok pagi di hari Selasa pagi. Kita akan terus meneruskan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu ini. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bye.